Bendera Jolly Roger ini dikibarkan bukan di lautan, bukan di tengah samudra, tapi di atas tanah air kita. Selembar kain hitam, gambar tulang dan tengkorak tanpa narasi provokatif. Tapi katanya pengibaran bendera One Piece ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Wujud kemerosotan pemahaman terhadap ideologi negara, bentuk provokasi yang berbahaya, bahkan ada yang menyebutnya dengan tindakan makar. Ada apa dengan para pejabat kita? Kenapa aparat terlihat begitu panik? Untuk selembar kain dengan simbol fiktif, reaksinya begitu nyata. Apa yang sebenarnya ditakutkan? Simbol bajak laut atau generasi yang berani bersuara dan mengungkapkan kritik kepada negara dengan caranya sendiri, dengan simbol, dengan anime, dengan bendera yang mereka pilih sendiri? Mungkin masalahnya bukan pada simbol bajak laut, bukan pada Jolly Roger, tapi pada negara yang terlalu takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami atau suara yang tidak mau mereka dengarkan. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 mendatang, saat kita, seluruh warga negara Indonesia seharusnya mengibarkan bendera merah putih dengan bangga. Tapi di beberapa tempat, bendera lain ikut berkibar. Bukan bendera negara lain, bukan bendera perang, tapi bendera One Piece, simbol dari anime yang dipuja jutaan anak muda di seluruh dunia. Bendera Jolly Roger, simbol kebebasan, kekerasan, atau hanya semangat petualang. Lantas apa yang terjadi setelahnya? Di beberapa kota, polisi dan Satpol PP menyisir bendera One Piece di permukiman warga. Seorang remaja di Jawa Timur ditegur karena mengibarkan bendera di depan rumahnya. Padahal tak ada orasi, tak ada demo, tak ada juga seruan pemberontakan. Tapi seakan terlihat negara sedang menghadapi sesuatu yang serius. Padahal dulu saat masa kampanye Pilpres 2024, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenakan pin Mugiwara di bagian dada kirinya, dan ketika itu tidak ada yang menyebutnya makar. Bapak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece kartun apa ya, anime Ya, tapi saya nggak tahu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Media asing pun menyoroti respon pemerintah Indonesia atas pengibaran bendera One Piece ini. Di mata dunia, kita jadi negara yang panik terhadap fiksi tapi tenang menghadapi korupsi. Apa yang sebenarnya dikhawatirkan negara? Bajak laut atau makna di balik simbol itu? Atau gelombang kritik yang semakin nyata dari generasi yang menolak diam? Itu tentu semua sudah jelas, dilarang menggunakan, mengibarkan simbol atribut ya yang bertentangan dengan ideologi negara. Memasang bendera kan sebagai bentuk protes. Protes terhadap apa? Enggak, terhadap apa? Salahnya di mana? Bagian kesalahan pemerintah yang mana? Dalam hukum pidana Indonesia, makar adalah kejahatan terhadap keamanan negara yang diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bab 1 mulai dari pasal 104 hingga pasal 129. Sederhananya, makar berarti upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, mengganggu integritas negara, dilakukan dengan niat kuat dan tindakan nyata. Sementara pengibaran bendera One Piece tidak mengandung ajakan atau seruan revolusi, tidak mengancam ideologi dan konstitusi, tidak ada penggunaan senjata dalam bentuk apapun, dan tidak membawa manifesto politik atau seruan subversif dalam bentuk apapun. Hanya selembar kain dengan simbol tulang dan tengkorak yang digandrungi jutaan anak muda di seluruh dunia. Tapi negara melabeli dengan narasi ini, disinyalir mengancam, diduga berpotensi memecah belah.
berpotensi bertentangan dengan ideologi negara. Tapi disinyalir tak berarti serta-merta jadi sebuah tindak pidana. Berpotensi bukan alasan penangkapan. Berdasarkan prinsip legalitas bagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUH pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Konstitusi kita juga sudah menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat 3. Maka pertanyaannya, mengapa sebuah bendera fiktif bisa dianggap lebih berbahaya daripada koruptor yang nyata-nyata merampok uang rakyat? Jangan-jangan hukum sedang dikerahkan untuk melindungi rasa takut penguasa, bukan untuk melindungi rasa keadilan pemberi kuasa. Karena menuduh makar tanpa dasar adalah cara termudah untuk membungkam semangat anak muda, membungkam suara yang mereka tidak pahami dan simbol yang mereka takuti. Bisa jadi negara lebih berani melabeli anime sebagai ancaman karena itu lebih mudah daripada melabeli koruptor sebagai musuh negara. Jolly Roger alias One Piece adalah simbol yang sangat populer di kalangan Gen Z dan milenial. Bagi mereka, pop culture bukan sekadar hiburan, tapi media untuk menunjukkan identitas, untuk bersuara, untuk menyampaikan kritik sosial dengan cara mereka sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai aesthetic protest atau symbolic dissent, yaitu protes non-kekerasan berbasis budaya. Berdasarkan survei Edelman Trust Barometer 2024, trust in government dari kelompok usia 18 hingga 29 tahun di Indonesia hanya sekitar 42%. Jadi pengibaran bendera One Piece itu datang dari anak-anak muda, dari komunitas fandom, dari mereka yang dibesarkan di era post-truth. Bagi mereka, penggunaan simbol bukan main-main, tapi karena saluran komunikasi lainnya buntu, maka mereka berbicara, menyuarakan aspirasi dengan cara yang mereka bisa. Karena simbol adalah cara untuk mengatakan, aku ingin bebas, aku muak atau mau sesuatu yang lebih adil. Negara tidak mengerti ini atau tidak mau mengerti. Atau takut jika simbol Jolly Roger ini mampu mengorkestrasi suara yang tak lagi bisa dikendalikan. Kita tahu protes non-kekerasan berbasis simbol dan budaya memang pernah terjadi di sejumlah negara. Seperti Occupy Wall Street di Amerika Serikat, Umbrella Movement di Hong Kong, atau Arab Spring yang melanda berbagai negara Timur Tengah. Gerakan-gerakan itu bukan dimulai dari senjata, tapi dari simbol, media sosial, dan keputusasaan yang terakumulasi. Di beberapa tempat, mereka mampu menggulingkan pemerintahan otoriter, seperti di Tunisia dan Mesir. Di beberapa negara lain, mereka membangun kesadaran global tentang ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan hak rakyat untuk didengar. Maka saat pengibaran bendera One Piece dinilai mengancam persatuan bangsa, bahkan dituding sebagai makar, kita patut bertanya, apa yang sebenarnya ditakutkan oleh negara? Apakah negara takut pada gambar tengkorak di kain hitam, atau negara takut pada anak muda yang mulai berani bertanya lantang mengapa keadilan lebih mudah didapat oleh yang berkuasa, sedangkan yang lemah hanya bisa mengelus dada menerima ketidakadilan? Mengapa negara lebih cepat memaafkan koruptor ketimbang rakyat kecil yang mencuri demi sesuap nasi? Ketika bendera anime dilarang, tapi bendera ormas intoleran dibiarkan berkibar. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh negara? Mungkin karena bajak laut fiksi lebih mudah ditindak daripada bajak laut sungguhan yang merampok bansos, yang merampas tanah rakyat, yang menggunakan jabatannya untuk mengeruk uang rakyat demi memperkaya diri sendiri dan
kroni-kroninya. Menjelang 17 Agustus, kita bicara lagi tentang makna merdeka. Tapi takkan pernah ada kemerdekaan yang utuh selama suara yang berbeda masih dianggap berbahaya. Apa artinya merdeka jika selembar kain sudah cukup untuk membuat negara takut? Apa makna merdeka jika anak muda yang menyampaikan kritik dengan caranya sendiri dituduh memecah belah, bahkan diancam dengan label makar? Negara yang kuat bukanlah negara yang meminta dicintai tanpa boleh dikoreksi. Negara yang kuat adalah negara yang mau mendengar. Presiden Prabowo Subianto pernah bilang, sumber daya nomor 1 Indonesia bukanlah mineralnya, melainkan rakyatnya. Karena itu, setiap langkah yang saya ambil harus berkontribusi untuk menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi rakyat, pekerjaan yang lebih luas, pendidikan yang lebih tinggi, serta peluang-peluang baru untuk berhasil dan berkembang. Maka dengan tujuan mulia tersebut, Pak Presiden, rakyat tak perlu dicurigai. Karena cinta tanah air juga bisa ditunjukkan dengan menyuarakan pendapat berbeda, bahkan bisa melalui kritik. Dan kepada seluruh saudara-saudariku di penjuru negeri, saya mengajak kita semua untuk tetap mengibarkan bendera merah putih dengan kepala tegak dan penuh kebanggaan. Karena merah putih adalah milik kita bersama. Mengibarkan merah putih adalah tanda kita cinta tanah air. Dan karena kita cinta Indonesia, maka kita berhak menyuarakan aspirasi untuk menjaga demokrasi, untuk memastikan bahwa merdeka bukan sekadar seremoni. Di atas rumah kecilku berkibar tak biasa, bukan merah putih saja, tapi tengkorak tawa. Bukan karena ku lupa jasa para pahlawan, tapi karena